Saudara L sendiri semalam itu hanya melaporkan saja Bu atau membawa barang bukti yang terkait dengan laporannya? Jadi untuk beliau hanya melaporkan saja. Bang, ada kedatangan apa nih Bang malam-malam gini Bang? Karena tadi kita sempat lihat ada Lesti Kejora juga datang Bang. Nanti ya. Mohon maaf. Benarkah ada isu dugaan hal lain Bang? Kabarnya ada soal kekerasan Bang, gimana Bang? Bisa dikoordinasi Bang? Nanti ya. Mohon maaf banget. Mohon maaf udah malam nih, mau balik dulu. Mohon maaf. Mohon izin. Pintu tuh. Ya Bang, nanti ada apa sih Bang sebenarnya Bang? Kalau boleh tahu Bang? Ada. Sekarang belum. Aku mau izin. Amin. Ya Mas, mohon maaf ya Mas. Bu Nur mungkin bisa dijelasin dulu semalam Lesti Kejora datang ini sama kuasa hukum Sandi Arief. Kalau boleh tahu kedatangan dia ke Polres Selatan itu untuk keperluan apa sih? Jadi saudari kita L datang semalam ke Polres Jakarta Selatan untuk melaporkan perihal kasus dirinya yang KDRT. Tepatnya jam berapa datang Bu? Kurang lebih jam 7. Nah, jam 7. Kalau boleh tahu KDRT-nya itu sendiri diceritakan sudah berapa lama atau seperti apa? Nanti kalau soal beliaunya diperlakukan apa dan siapa, nanti kita harus ada pendalaman karena itu memang kita harus mengumpulkan barang bukti, kemudian dengan saksi-saksi yang ada, kemudian masukkah unsur dalam yang disangkakan. Berarti saudara L sendiri datang langsung didampingi sama kuasa hukumnya untuk membuat laporan? Betul semuanya. Betul ya? Iya betul. Hanya membuat laporan saja atau langsung di BAP? Betul, jadi semalam membuat laporan, kemudian nanti memberikan keterangan yang jelas. Berarti hanya baru buat laporan saja ya Bu. Oke, untuk selanjutnya, tahap selanjutnya apalagi nih Bu setelah saudara L membuat laporan? Biasanya kita setelah kita menerima laporan polisi, kita kumpulkan barang bukti, kemudian kita memanggil untuk saksi-saksi untuk meminta keterangan apakah betul kejadian itu, kapan, di mana. Saudara L sendiri semalam itu hanya melaporkan saja Bu atau membawa barang bukti yang terkait dengan laporannya? Jadi untuk beliau hanya melaporkan saja. Untuk langsung kemudian kita udah visum, yaitu adalah untuk barang bukti yang dilaporkan. Oke, sampai dilakukan visum, apakah memang penting sebuah visum itu Bu untuk tindakan KDRT sendiri? Oh perlu, jadi itu adalah bukti utama karena memang setiap KDRT itu harus ada dari visum, kemudian saksi-saksi juga jelas masuk unsur yang bisa disangkakan, bisa menjerat orang. Ada berapa visum kalau boleh tahu? Nanti untuk visum belum, nanti kita setelah kita terima dari rumah sakit, nanti baru kita bisa. Baru dianjurkan visum tadi malam itu Bu? Atau memang sudah disertakan visum? Ya, harus visum dulu Mbak. Jadi kalau setiap pelaporan itu apalagi soal KDRT kita harus ada bukti yang tertulis, ada fakta-faktanya itulah. Jadi di kepolisian demikian adanya. Jadi tidak bisa hanya kita melaporkan kemudian untuk barang bukti itu tidak ada, harus ada fakta. Oke, berarti baru tadi malam dilakukan visum. Betul. Atau disuruh visum? Betul. Oke. Prosesnya sendiri sampai akhirnya nanti harus ada pemanggilan saksi dan si pelapor juga harus melakukan BAP, itu berapa lama waktunya? Iya, nanti kita percepat, mudah-mudahan lebih cepat lebih baik. Jadi kita ini setelah pelaporan kita biasanya langsung kita cari barang bukti, kemudian kita periksa saksi-saksi.
Untuk laporan sendiri nomor berapa Bu? Jadi kita sangkakan untuk nomor Undang-Undang KDRT nomor 23 tahun 2004. Dengan pasal apa nama dengan tuntutan kalau misalnya itu? Kalau tuntutan paling tinggi kita ada 15 tahun, untuk luka-luka berat juga itu. Jadi paling tinggi. Oke, biasanya kan Bu memang terjadi di rumah tangga ya, tapi akhirnya ternyata yang melapor adalah biasanya perempuan. Tapi setelah ada musyawarah secara keluarga, akhirnya laporan itu dicabut. Mediasi. Gimana, mediasi. Mediasi. Apakah akan berjalan proses seperti itu? Atau seperti apa? Jadi di dalam pelaporan itu kan kita biasanya setelah dilaporkan kita kan kumpulkan saksi-saksi, kemudian dengan barang bukti memperkuat. Nah kemudian adanya mediasi. Mediasi kan namanya itu wajib kita lakukan karena mediasi itu untuk memperjelas juga gitu loh, apakah betul. Jadi kita temukan antara kedua belah pihak, itulah mediasi. Biasanya pasangannya sendiri atau sang suaminya sendiri dipanggilnya berapa hari ke depan? Pasti kita panggil karena yang pelaku biasanya setelah kita periksa saksi-saksi kita panggil pelaku yang disangkakan ya. Butuh berapa lama tuh? Ya mudah-mudahan lebih cepat, kita pengennya lebih cepat ya. Ada seminggu, 2 minggu? Ya pokoknya pasti kita panggil.